Keluhan ini bermula dari kesaksian 1 sampai 3 warga ya. Mereka mengeluh perihal perembasan air dari luar apartemen atau dari atas. Yang penyelesaiannya lama sekali. Entah alasannya apapun, atau misalnya alasannya di atas tidak ada penghuninya. Nah, mereka itu bisa bikin alasan macam-macam, seakan-akan mereka itu menjawab sesuka mereka gitu loh. Seandainya di atas tidak ada penghuninya kan bisa diketahui pemiliknya siapa, alamatnya mana, teleponnya berapa. Ya, mestinya kan bisa diupayakan. Ya kalau memang pengelola tidak bisa mengupayakan secepat mungkin untuk menghubungi pemiliknya kan bisa juga menyuruh yang kena problem atau korban itu untuk berupaya menghubungi sendiri seperti itu. Jadi ya bagaimana ya? Ini lagi-lagi masalah beritikat baik atau beritikat buruk gitu loh. Sehingga membiarkan warga itu ruangan unitnya basah. Basahnya lama. Bahkan ada suatu kasus tuh dibiarkan perembesan bertahun-tahun. Demikian yang saya dapatkan kesaksiannya di X44, salah satu warga. Dan di warga lainnya itu sampai bolak-balik ke kantor pengelola 3 kali sampai harus marah-marah dahulu. Nah, seperti itu. Tapi ada juga kesaksian warga yang mungkin nggak tahu spesialisnya apa, ya ketika marah-marah sedikit aja langsung segera dikerjakan. Jadi ini berkaitan dengan asas keadilan pelayanan ya, atau terjadi diskriminasi pelayanan. Ya hal ini kan kalau kita memiliki rasa empati kan ya tidak baik ya. Seharusnya terjadi keadilan di dalam proses pelayanan warga apartemen. Kemudian berlanjut mengenai kerusakan interior ya. Itu kalau perembesan-perembesan air itu sehingga interior kita pada rusak, mebel juga kalau kena air juga rusak. Ditambah lagi nanti tumbuh berjamur ya, jamur-jamur hitam itu ya. Itu istilahnya itu black mood. Nah, itu kalau di YouTube bisa dicari coba videonya. Itu sangat berbahaya bagi kesehatan ya, terutama yang kasusnya terjadi di X44 itu korbannya adalah anak-anak ya. Anak-anaknya itu masih kecil. Jadinya sakit pernafasan dan lain sebagainya. Karena kerusakan interior itu membutuhkan biaya. Kalau memang kerusakan di luar itu kan ditanggung oleh pihak pengelola, oleh manajemen. Tetapi kalau terjadi pembiaran sekian lama, sehingga mengakibatkan kerusakan interior, sehingga dibiarkan sekian lama mengakibatkan sakit-penyakit kepada anak-anaknya, ya itu suatu yang sangat berbahaya. Apalagi di saat-saat ini kita ini mengalami kesulitan ekonomi, mengalami kesulitan pekerjaan, kesulitan untuk mendapatkan laba yang lebih baik. Sehingga kalau kita mau memperbaiki interior yang biasanya ditanggung oleh penghuni, ya mereka tidak peduli kan kerusakan di luar dibiarkan sekian lama bahkan bertahun-tahun sehingga interior dalam rusak. Ya, itu kan hukum sebab akibat. Kerusakan yang di dalam itu kan diakibatkan dari kerusakan di luar yang dibiarkan sekian lama. Nah, mereka mana mau tahu gitu loh. Apalagi kalau penghuninya tidak sadar hukum, penghuninya takut komplain, penghuninya logikanya lemah, penghuninya tidak bisa terbuka. Apalagi kalau penghuninya serba gengsi, ya sulit juga untuk membantu. Sulit juga mereka kalau ekonominya lemah itu untuk bisa memperbaiki interior, ya, seperti itu. Apalagi kalau yang saya sebut tadi memang kesulitan ekonomi ya. Sehingga
Ya gimana ya, problemnya itu dari tahun ke tahun tidak ada solusinya karena tidak punya uang untuk memperbaiki interior. Karena ya uangnya udah pas-pasan itu untuk biaya hidup sehari-hari, makanan, pendidikan, dan mengobati anak, dan lain sebagainya. Ya, dari beberapa warga itu di X44 itu ada yang memberi saran. Sarannya itu ya macam-macam ya. Ada yang bilang minta libur membayar IPR kepada pengelola dengan alasan kemanusiaan. Karena penghuni atau pemilik unit itu mengalami kesulitan ekonomi dan sakit penyakit akibat dari jamur yang tumbuh di dalam interior. Ya namanya jamur itu ya walaupun ditutupin kertas atau segala macam itu kan serbuk ya, serbuk-serbuknya itu bertaburan atau mencemari udara di dalam unit. Ya ada juga yang bilang ini tanggung jawab dari pengelola. Ada juga yang mengusulkan untuk dibantu dari luar, tetapi kalau gengsi ya gimana cara bantunya ya nggak bisa juga. Jadi sana sini tergantung dari tingkat gengsi dari yang kesulitan itu. Ya kalau bisa menerima diri apa adanya ya nggak usah gengsi, ya solusi akan lebih cepat didapatkan. Ya kalau saya pribadi hanya mendengarkan keluhan-keluhan saja itu bagi saya, ya bagi saya pribadi loh ya, kalau orang lain ya nggak tahu ya, bagi saya itu ya tidak tidak semestinya seperti itu. Jadi kalau saya mendapatkan keluhan itu ya setidaknya mengupayakan solusi lah ya, solusinya bagaimana gitu loh. Jadi tidak hanya omong-omong doang lah lain sebagainya, omong kosong dan hanya omdo-omdo, nggak seperti itu. Kalau memang ada warga kesulitan ya apa yang bisa kita upayakan. Kalau kita sendirian nggak bisa ya meminta bantuan dari sesama warga lainnya. Memang sangat sedikit sih yang memiliki rasa empati yang benar-benar bersungguh-sungguh mau bertindak ke sana kemari untuk mencari bantuan, itu tidak tidak ada ya, mungkin hanya bisa dihitung satu dua tiga aja, orang aja mungkin diantara sekian ribu warga. Nah itulah yang mereka suka gitu loh. Mereka mereka itu ya mereka yang beritikat buruk, yang moralnya rusak, logikanya rusak. Dalam kesulitan-kesulitan warga itu ya mereka hanya diam saja, hanya senyum-senyum. Bahkan bisa senang di dalam kerusakan moral mereka, kerusakan logika mereka. Ya walaupun mereka beragama, walaupun mereka bersembahyang dan lain sebagainya. Ya kayak gitulah kenyataan di dunia ini, bukan cuma di X44 ya, di level-level negara juga hal-hal macam ini ya, hal-hal empati, hal-hal pamrih, hal-hal peduli kepada rakyat masyarakat itu hal yang berani berjuang bagi publik itu jumlahnya sangat sedikit. Ya berkaitan dengan butterfly effect atau efek domino ya. Jadi sepertinya hal yang remeh rembesan air dari luar unit apartemen, rembesan air dari atas unit atau kebocoran dan sebagainya itu kalau diremehkan ya efeknya itu kalau tidak segera ditanggulangi kerusakannya, tidak segera diperbaiki ya mengakibatkan sakit penyakit yang berkepanjangan. Sakit penyakit yang berkepanjangan biasanya berkaitan dengan pernafasan. Nah, itu bisa, wah, kalau sakit-sakitan terus kan, waduh, bahaya, itu berkaitan dengan nyawa manusia. Ya, saya hanya mengingatkan mengenai efek domino yang sekiranya kita mungkin anggap remeh kan, ya, tidak segera ditanggulangi permasalahannya.